Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Surabaya, jumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jika kalian dalam keadaan sehat, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang kalian dapatkan. Oke anak-anak hebat, hari ini selama 30 menit ke depan anak-anak akan belajar bersama ibu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah sekarang anak-anak kenalan dulu ya sama ibu ya. Ibu adalah Ibu Dian Sri Anggardini Panunggul. Anak-anak bisa memanggil ibu dengan Bu Dini. Nah anak-anak sehari-hari Bu Dini mengajar di SDN Sumerwolo 3 Surabaya. Oke anak-anak hebat, sebelum memulai pelajaran, ayo anak-anak semuanya silakan disiapkan dulu alat belajarnya. Buku tulis, buku tema, dan alat-alat tulisnya. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Nah sebelum memulai pelajaran kita, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak hebat, kita sudah berdoa semoga pelajaran yang akan kita jalani hari ini bisa lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah menyayangi hewan. Kemudian yang kedua adalah peran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah bermain peran. Nah anak-anak, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Wah, yang punya hewan peliharaan ini tentu sayang ya dengan hewan peliharaannya. Kalian punya hewan peliharaan apa? Ada yang kucing, ada yang kelinci, ya macam-macam ya hewan peliharaan kita. Nah, jika kita memiliki hewan peliharaan, tentu saja kita harus menyayangi hewan peliharaan kita. Bentuk kasih sayang kita terhadap hewan peliharaan, nah yang pertama adalah memberi makan hewan tersebut. Anak-anak, sama seperti kita manusia, hewan juga membutuhkan makanan ya. Nah, makanan hewan berbeda-beda. Kalau kelinci, kita beri makan wortel. Kalau kucing bisa makan sisa makanan kita dan yang lain-lain. Namun minumannya sama seperti kita, yaitu minum air. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kandangnya. Nah kita manusia memiliki rumah untuk tempat tinggal kita. Hewan juga memiliki rumah anak-anak. Rumah hewan ini kita sebut dengan kandang. Nah kalau kita bersih-bersih rumah, hewan juga harus dibersihkan rumahnya. Tapi dia tidak bisa membersihkan rumahnya sendiri ya. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik hewan tersebut harus membantu hewan tersebut untuk membersihkan kandangnya. Minimal bersihkan kandang itu 1 minggu sekali ya anak-anak ya. Dan kemudian mandikan juga hewan kesayangan kita. Anak-anak tidak mau kan hewannya di bulu atau di rambutnya ada kutu. Wow, jangan sampai ya hewan kita seperti itu ya. Jadi anak-anak sering-seringlah memandikan hewan. Jika kita rasa kulit atau bulu atau bahkan rambutnya kotor, segera kita mandikan. Dan kemudian yang terakhir, melatih hewan. Wah anak-anak, ternyata melatih hewan itu adalah bentuk kasih sayang kita terhadap hewan loh anak-anak ya. Jika kalian melatih hewan, hewan ini bisa melakukan berbagai kegiatan seperti yang kita inginkan. Contohnya
bisa berbaris, bisa mengendarai sepeda, bisa menari juga. Wah, pasti lucu ya kalau hewan-hewan kita bisa melakukan kegiatan itu. Nah, ini Bu Dini punya contoh melatih kucing. Anak-anak, kalau kalian memiliki kucing di rumah, coba latih kucing itu untuk berdiri. Caranya bagaimana, Bu? Nah, coba kalian ambil tali, julurkan di depan kucing tersebut, maka dia akan berusaha untuk berdiri meraih tali itu. Nah, selain melatih kucing itu berdiri, kita juga bisa melatih kucing berguling, atau seperti di buku tema kalian di halaman 171, Dayu melatih kelincinya untuk berdiri. Itulah melatih hewan ya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, apakah kalian pernah menonton pertunjukan sirkus? Ya, dalam pertunjukan ini hewan-hewan yang muncul atau yang ada dalam pertunjukan mereka sudah dilatih dengan sangat baik sehingga dia bisa menampilkan atraksi-atraksi tertentu. Contohnya hewan apa, Bu? Nah, ini dia. Anak-anak pasti pernah melihat pertunjukan ini ya. Ini adalah monyet, atau kalau kita bilang ini adalah topeng monyet. Nah, biasanya pertunjukan topeng monyet ini ada di pinggir jalan. Kemudian si pelatihnya menabuh musik dan monyetnya bisa melakukan segala hal yang diinginkan oleh pelatih. Misalnya seperti gambar ini, dia sedang naik sepeda. Namun selain bisa naik sepeda, si monyet juga bisa memakai topi, memakai kacamata, bahkan atraksi berguling-guling. Hebat ya anak-anak ya monyetnya ya. Apalagi pelatihnya malah semakin hebat lagi karena bisa melatih monyet menjadi seperti ini. Kemudian dia juga bisa membawa kaleng dan berkeliling meminta uang kepada para penontonnya. Anak-anak pernah kan menonton topeng monyet ini? Wah, seru ya ketika kita menonton topeng monyet ya. Nah, oke anak-anak. Setelah ini kita akan lanjutkan beberapa contoh lagi hewan-hewan yang ada dalam sirkus. Jangan kemana-mana ya anak-anak ya. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak hebat Surabaya. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pertunjukan sirkus oleh topeng monyet ya. Nah sekarang contoh lain apa ya Bu ya? Contoh hewan lain yang biasanya ada dalam pertunjukan adalah gajah. Nah, anak-anak, ternyata hewan besar ini juga bisa dilatih loh. Wah, kalau anak-anak menonton pertunjukan gajah sama seperti yang ada di gambar ini gajahnya sedang duduk. Bagaimana ya cara mengajarkan gajah supaya bisa duduk? Nah, itu yang bisa hanya pelatihnya, karena pelatihnya itu melatih khusus untuk gajah ini supaya bisa duduk dan bisa melakukan kegiatan lainnya. Kalau anak-anak jalan-jalan ke kebun binatang, anak-anak melihat gajah tidak? Melihat ya tentunya ya. Nah, ketika anak-anak jalan ke kebun binatang, anak-anak melihat ada banyak gajah di dalam kandangnya. Nah, dari banyak gajah tersebut mungkin saja hanya satu gajah yang terlatih. Jadi tidak semua gajah dilatih ya anak-anaknya, hanya gajah tertentu saja. Kemudian, nah ini adalah binatang buas, harimau. Siapa yang takut dengan harimau? Wah, Bu Dini juga takut kalau dekat dengan harimau ya. Jadi anak-anak kalau ke kebun binatang jangan terlalu dekat dengan kandang harimau ini ya. Nah, harimau walaupun binatang buas tapi dia juga bisa loh anak-anak melakukan pertunjukan atau melakukan sirkus. Nah, tetapi sama seperti gajah dan monyet tadi, harimau ini harus dilatih oleh orang yang profesional, harus dilatih terlebih dahulu. Ini harimaunya sedang berdiri menghadap pelatihnya, bukan karena harimaunya ingin menerkam pelatihnya loh ya anak-anak.
Harimaunya itu memang diperintahkan untuk berdiri. Jadi pelatihnya itu mengangkat tongkatnya, kemudian harimaunya langsung berdiri. Nah, ini harimaunya sudah menurut sekali dengan pelatihnya. Ya, anak-anak, ketika mereka sudah melakukan yang diinginkan oleh pelatih, maka mereka akan diberikan imbalan. Imbalannya apa, Bu? Ya, imbalannya berupa makanan kesukaan mereka. Contohnya kalau monyet, makanan kesukaannya pisang, sehingga selesai pertunjukan sirkus, monyetnya diberi pisang. Gajah diberi rumput dan diberi buah-buahan. Dan harimau, kalau harimau diberi makan apa ya anak-anak ya? Ya, betul sekali, diberi makan daging. Kalau makan rumput, harimaunya tidak akan mau. Nah, anak-anak, para pelatih tentu saja sangat menyayangi hewan asuhannya. Seperti yang ada di dalam gambar ini ya anak-anak ya. Ini adalah pelatih gajah. Nah, saking sayangnya mereka dengan gajahnya, sampai gajahnya sebelum pertunjukan dibersihkan dulu, dilap-lapi dulu. Ini adalah bentuk kasih sayang para pelatih terhadap gajahnya. Akhirnya kalau pelatihnya menunjukkan kasih sayang, gajahnya juga pasti akan menurut. Jadi anak-anak, sayangilah hewan kalian supaya dia bisa dilatih dengan cepat. Oke, anak-anak, lalu dalam pertunjukan sirkus itu peran apa saja ya yang ada ya? Nah, yang pertama, ayo menurut kalian ini perannya sebagai apa ya Bapak ini ya? Ya, betul sekali. Bapak ini berperan sebagai pelatih sirkus. Anak-anak, pelatih sirkus ini jumlahnya tidak banyak ya. Kalau hewan biasanya ini ada hewan beruang, pelatihnya mungkin hanya 1 atau 2 orang saja. Dan setiap hewan itu pelatihnya berbeda-beda. Jadi tidak mungkin misalnya Bu Dini pelatih beruang, Bu Dini bisa melatih harimau. Tidak seperti itu ya anak-anak ya. Kalau Bu Dini melatih beruang, Bu Dini hanya bisa melatih beruang saja. Tugasnya apa Bu pelatih itu? Nah, tentu saja tugas dari pelatih hewan adalah melatih hewan supaya dia bisa tampil dengan baik. Kemudian yang kedua, nah ini ada banyak orang sedang apa ya ini ya? Ya, ada yang mengangkat barang, ada yang memasang tenda. Nah, mereka ini berperan sebagai pegawai sirkus. Pegawai sirkus tugasnya adalah menyiapkan tempat pertunjukan beserta alat-alat yang digunakan untuk pertunjukan. Tentu saja pegawai sirkus jumlahnya banyak ya anak-anak ya, karena tugasnya juga banyak. Dan yang terakhir, nah ayo anak-anak kalau sebelum masuk ke tempat pertunjukan pasti melalui orang ini terlebih dahulu. Apa ya perannya ya? Ya, betul sekali. Mereka adalah penjual tiket. Nah, anak-anak, kalau kalian masuk ke sirkus tanpa membeli tiket terlebih dahulu, tentunya kalian tidak akan bisa. Pasti ditolak. Wah, kamu belum beli tiket, ayo beli dulu. Seperti itu. Tugas mereka adalah menjual tiket untuk masuk ke sirkus. Nah, anak-anak, itu adalah peran-peran yang ada di dalam pertunjukan sirkus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada peran yang harus kita lakukan anak-anak. Contohnya ini. Nah, kalau sudah pakai seragam, perannya sebagai apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah pelajar, sama seperti kalian ya anak-anak ya. Kalian berperan sebagai pelajar walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi peran kalian tetap sama, yaitu sebagai pelajar. Tugasnya apa, Bu? Tentu saja tugas kalian adalah menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak kerjakan loh ya tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa untuk mengikuti meeting di setiap pembelajaran kalian. Kemudian kalau anak-anak di rumah perannya juga sudah berbeda. Kalau anak-anak di rumah, anak-anak berperan sebagai seorang anak. Nah, perannya seorang anak itu apa, Bu? Tentu saja membantu orang tuanya.
Mungkin anak-anak di rumah ditugaskan untuk menyiram tanaman, kemudian untuk membantu ibu menyapu, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya, wah ini siapa ya? Betul sekali, ini adalah Pak Guru. Pak Guru atau guru berperan sebagai mengajarkan ilmu dengan baik. Jadi tugasnya Pak Guru itu mengajarkan ilmu dengan baik. Nah, kalau di rumah Pak Guru akan berperan sebagai ayah yang melindungi keluarganya. Dan ini contoh lain. Nah, perannya sebagai apa ya ini ya? Ya, betul sekali. Berperan sebagai petugas keamanan. Apa ya tugasnya ini? Tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan. Oke, anak-anak jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat, masih dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anak masih dengan Bu Dini ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang peran-peran yang ada dalam sirkus dan kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang bermain peran. Wah, apa itu bermain peran ya? Nah, anak-anak, bermain peran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeragakan suatu cerita. Contohnya pada gambar ini. Menurut kalian mereka sedang memainkan peran apa ya? Coba perhatikan dari kostumnya. Ya, betul sekali. Mereka sedang memainkan cerita tentang Aladin, tentang negeri dongeng. Nah, inilah contoh dari bermain peran. Nah, anak-anak, bermain peran itu biasanya kita sebut juga dengan drama. Memainkan suatu peran atau cerita. Kemudian, bagaimana Bu caranya bermain peran? Wah, ini dia. Yang pertama, yang pertama ini ya, anak-anak harus baca dulu ceritanya. Nah, kalau sudah dibaca keseluruhan dari cerita atau dari dongeng tersebut, kemudian kalian tentukan tokohnya. Tokoh itu apa Bu? Ayo, apa itu tokoh? Tokoh itu adalah orang-orang yang berperan dalam cerita. Kalau ceritanya tentang hewan atau bisa disebut dengan fabel, tokohnya adalah hewan ya anak-anak ya. Nah, ketika kalian sudah menentukan tokoh dalam cerita, kemudian kalian tentukan orang-orang yang memerankan cerita tersebut. Contohnya nih, misalnya ada 5 orang. Ada 5 orang dalam satu kelompok. Tentukan setiap orang ini memerankan sebagai tokoh siapa. Nah, yang kedua, bagikan peran. Nah, tadi ya, anak-anak harus membagikan peran kepada setiap orang dalam kelompok kalian. Bagikan sesuai dengan karakter dalam cerita tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah dialog. Anak-anak, dalam cerita itu pasti ada dialognya ya. Dialog itu adalah percakapan antara 2 orang atau lebih. Nah, anak-anak tentukan juga percakapan itu atau kalimat yang diucapkan dalam setiap tokoh itu apa. Nah, ini contohnya ada dongeng si kancil. Anak-anak bisa melihat pada buku tema halaman 197 sampai 198. Apakah sudah dibaca dongeng ini anak-anak? Nah, kalau sudah, menurut kalian siapa saja ya tokohnya dalam dongeng ini? Wow, hebat sekali. Tokohnya ada kancil dan buaya. Nah, anak-anak, ketika kalian ingin memeragakan dongeng ini atau ingin bermain peran tentang dongeng ini, anak-anak silakan ditentukan. Misalnya, orang pertama menjadi kancil. Kemudian jika kelompoknya ada 4,
orang kedua bisa menjadi naratornya atau pembawa cerita, kemudian 3 orang ini sisanya bisa berperan sebagai buaya. Karena buayanya kan lebih dari 1 ya anak-anak ya di dalam cerita ini, sehingga si kancil bisa menyeberangi sungai menuju ke seberang sungai. Seperti itu ya anak-anak cara membagi peran dalam bermain drama. Kemudian kalau sudah dibagi perannya, tentukan dialognya atau percakapan atau kalimat yang setiap peran ucapkan. Jadi dibagi-bagi terlebih dahulu, baru setelah itu anak-anak bisa latihan dengan teman-teman. Oke, ingat ya anak-anak, kunci kesuksesan dalam bermain peran. Nah, yang pertama adalah kerjasama. Karena bermain peran ini tidak dilakukan hanya 1 orang saja ya. Ini dilakukan oleh 1 kelompok yang biasanya lebih dari 3 orang. Jadi setiap orang dalam kelompok tersebut harus bekerja sama. Tidak boleh iri-iri dengan tugas yang lain karena di awal sudah dibagikan tugas-tugas dan perannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan peran masing-masing. Nah, kalau anak-anak ada 1 orang yang kebagian menjadi peran kelinci, kancil, maka harus dilaksanakan peran itu. Jangan sampai kemudian berganti peran, aku ganti aja, aku mau jadi buaya. Jangan seperti itu ya anak-anak ya. Kalau sudah ditentukan berarti harus melaksanakan peran tersebut. Dan yang ketiga adalah sering berlatih. Kalau kita mau menunjukkan sebuah drama, latihannya cuma 1 kali, ya tentu saja tidak hafal dengan dialognya ya anak-anak ya. Harus sering-sering berlatih. Dan jika berlatih, semuanya harus berkumpul. Kalau ada 1 orang yang tidak berkumpul, maka ada 1 peran yang hilang. Kalau 1 perannya hilang, maka dramanya tidak akan sukses atau tidak akan berhasil. Dan yang terakhir, harus kompak anak-anak, semuanya harus kompak dan supaya permainan peran kita ini berhasil, sehingga anak-anak harus melakukan semua ini kerjasama, melaksanakan peran masing-masing, sering berlatih dan kompak dengan kelompoknya. Jangan sampai bertengkar ya dengan sesama kelompoknya ya. Nah, kesimpulan belajar kita hari ini, yang pertama, kita harus selalu menyayangi hewan peliharaan kita dengan cara merawatnya dengan baik. Ingat ya anak-anak ya, tadi melatih hewan juga bentuk kasih sayang kita terhadap hewan. Kemudian setiap orang juga memiliki peran dan tugasnya masing-masing anak-anak. Jadi anak-anak lakukan peran dan tugas kalian ya. Ingat, peran utama kalian adalah sebagai pelajar, maka lakukan tugas kalian. Dan kunci kesuksesan bermain peran adalah bekerja sama, melakukan peran masing-masing, sering berlatih dan kompak. Oke anak-anak, untuk tugas kalian, coba anak-anak cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitar rumah kalian. Contohnya jika tinggalnya di perumahan, ada Pak Satpam ya. Nah, perannya sebagai Satpam, tugasnya menjaga keamanan tempat tinggal. Jika sudah selesai, silakan kirimkan tugas kalian ke Bapak Ibu guru masing-masing. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah belajar dengan Bu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.